objek gede-gede ini terkait dengan Madai ada di Jeroan, Jaban, dan Bencingan. Om Swastiastu. Kami dari pemerintahan Desa Banjar yang sendiri sebagai PLH Perbekal Banjar atas nama Imade Suwarjana menyambut baik program dan kegiatan dari Dinas Sosial terkait dengan kepahlawanan. Ini terkait dengan Perang Banjar yang terjadi pada tahun 1868. Mungkin nanti langsung disampaikan dari keluarga Rio Gede yang sinap untuk para santi. Om Santi 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 Om Suksema. Awal daripada Buleleng dikuasai oleh Belanda, jadi yang sesungguhnya Banjar niki dalam mempunyai suatu kekuatan tersendiri yang pada dasarnya ada istilah Buleleng Barat dan Buleleng Timur. Banjar mempunyai suatu kekuasaan wilayah dari seberang barat Kalibubuk sampai kepada perbatasan di Cekek. Jadi kekuasaannya lalu berawal dari Buleleng dikuasai oleh Belanda. Banjar belum mau untuk menerima daripada pemerintahan daripada Belanda. Yaitu akhirnya apa-apa yang menjadi satu instruksi mungkin dari Belanda itu banyak yang tidak bisa dikerjakan oleh rakyat Banjar gitu ya. Yaitu dengan begitu jadi dari pihak penguasa Belanda itu lalu pimpinan kita Ida Madera itu yang dulunya sebagai penggawa atau istilah di sini adalah Raja Banjar gitu kan. Jadi penggawa itu diganti dan beliau dikirim ke Banyuwangi, diasingkan. Nah, selanjutnya setelah beberapa tahun tetap rakyat Banjar mendesak agar beliau itu dipulangkan, tidak mau menerima penggawa yang baru. Akhirnya beliau pulang, yaitu akhirnya ada satu musyawarah tapi tidak ada satu kesepakatan bahwa tetap harus tunduk pada Belanda. Tapi di sini juga tetap gigih untuk ingin supaya tidak bisa menerima lah tentang penjajahan itu. Akhirnya tercetuslah satu perang pada tahun 1868 kejadiannya. Jadi perang itu sampai 3 kali, perangnya tetap ke sini. Akhirnya sampai istilahnya yang terakhir sekali. Yang pertama mungkin masih dalam kancah yang lebih kecil. Jadi Belanda dengan kontinennya dari Jemberana dengan pengikut-pengikutnya atau pembala bantuannya dari Buleleng itu dapat ditaklukkan. Yang kedua, lalu ada satu bantuan lagi dari pihak Belanda dari Banyuwangi juga masih bisa ditaklukkan. Akhirnya terakhir bantuan dari Batavia dengan senjata yang canggih itu yang meluluh lantakkan Banjar. Akhirnya atas permintaan daripada adiknya Ida Madingurah, beliau meminta agar kakaknya ini Raja Ida Madirai itu mengasingkan diri. Beliau mengasingkan diri dengan beberapa gininya, mungkin itu ada 7 itu yang ikut. Udah itu pada suatu saat hanya lewat taktik Belanda bahwa dikatakan sebagai buronan semua raja-raja di baik Badung, Tabanan itu dikirimi surat agar menyampaikan apabila menjumpai rombongan daripada Raja Banjar Ida Madera ini.
Akhirnya ya, atas informasi mungkin dari sana diketahui, udah itu kebetulan waktu itu ibunya daripada Ida Madera ini berada di daerah Mengui, diajak untuk menemui anaknya Ida Madera untuk menyerahkan diri. Akhirnya didorong ibunya ini sebagai bakti kepada ibu, anaknya mau menyerahkan diri dengan permohonan minta perlindungan keselamatan. Nah, pada situlah anak beliau ada dua, Ida Putu Mantri dengan Ida Madingurah itu mendapat perlindungan di Kerajaan Kelungkung. Nah itu gini ya, sedikit cerita singkat perang pada tahun 1868. Terima kasih pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng atas partisipasinya untuk mengingatkan kami kembali kepada nilai-nilai kepahlawanan para pejuang Perang Banjar 1868. Om Swastiastu. Saya Alfian Banjar Dinas Landing mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam rangka wawancara tentang